Sumedang ini. Soalnya kan kita ada tema untuk liputan khusus kali ini itu tentang pendidikan Sumedang itu mau dibawa kemana. Mungkin Bapak sebagai praktisi dan sekaligus pengamat pendidikan juga, kan? Menurut Bapak sejauh mana sih potret pendidikan di Kabupaten Sumedang ini? Kalau menurut pengalaman saya, yang memang sebelumnya di periode sebelumnya saya sudah pernah menjadi sekretaris Dewan Pendidikan, dan kemudian beberapa tahun ini juga bekerja sama dengan guru-guru. Jadi saya punya pengalaman tersendiri tentang bagaimana pendidikan Kabupaten Sumedang. Nah, jadi kalau saya lihat sampai saat ini, yang namanya dunia pendidikan itu selalu menghadapi persoalan yang kompleks ya. Saya awali dari sana. Yang kompleksnya itu di satu sisi selalu ada hal-hal yang baik, pasti ada. Namun di satu sisi juga sama, selalu ada kekurangan-kekurangan. Ya, selalu ada plus minus. Nah, jadi saya kira kita coba kaji apa yang sudah bagusnya itu untuk tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara apa yang kurang bagusnya ini yang menjadi PR kita bersama. Karena pada dasarnya kan pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, di satuan pendidikan, guru-guru, juga masyarakat sebetulnya kan. Nah, kalau saya lihat sampai saat ini, saya kan terfokus misalnya di mengamati lebih kepada pendidikan dasarnya ya, ke sekolah-sekolah dasar, lebih bekerja sama banyak dengan sekolah dasar. Itu ada hal-hal yang ada geliat yang bagus kalau saya lihat dari potensi-potensi SDM. Yang pertama potensi SDM, kualitas SDM. Ya, kualitas SDM itu senantiasa ada peminatan untuk guru-guru itu ingin melangkah kepada arah yang lebih baik. Kualitasnya ingin ditingkatkan. Kualitas. Sebagai contohnya, ketika saya misalnya menawarkan program-program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di mana sasarannya adalah para guru-guru SD, itu tidak sedikit guru-guru yang dengan cepatnya siap untuk mengikuti program-program tersebut. Nah, termasuk ketika misalnya melaksanakan penelitian-penelitian ke sekolah-sekolah, itu juga sama, minat-minat dari anak-anak SD pun, anak-anak itu juga sama, menunjukkan peminatan yang cukup besar untuk berkembang. Nah, namun dari sana ternyata muncul juga permasalahan-permasalahan, akhirnya terdeteksi satu permasalahan. Nah, ini ada satu prinsip ya bagi saya, jadi bahwa ya pendidikan itu kan harus menjadi titik tolak pemerintah ya, kalau ingin memajukan masyarakat untuk masa depannya, ya harus diperhatikan itu adalah pendidikannya dulu gitu kan. Nah, tapi ketika masuk ke dunia pendidikan, ternyata ada masalah lain ya, misalnya adalah pengembangan dari SDM dan sarana prasarana. Nah, saya melihat di Sumedang ini kecenderungan sebelum-sebelumnya tahun-tahun ke belakang itu kita lihat di lapangan itu lebih banyak pengembangan itu ke arah sarana prasarana ya. Jadi mungkin program-program dari pemerintah itu cukup bergeliat, mungkin cukup bersemangat ya kalau dilakukan program-program pengadaan ya untuk sekolah misalnya gitu kan. Ya itu memang positif ya, sangat positif, tapi juga ada yang terlupakan saya kira. Nah, apa yang terlupakan adalah pengembangan SDM-nya ya, pengembangan SDM-nya. Saya pernah survei, jadi saya berbicara berdasarkan data ya, dan saya punya datanya. Kalau survei ke guru, misalnya saya tanya, saya kebetulan pernah 3 tahun ini berturut-turut bekerja sama dengan guru-guru SD. Misalnya ditanya dalam 3 tahun terakhir, bahkan 5 tahun terakhir kemarin, sudah berapa kali misalnya ya pemerintah dinas setempat itu menyelenggarakan program-program untuk pelatihan. Nah gitu kan. Ternyata itu sangat minim sekali Pak.
Jadi sangat minim sekali program-program pelatihan untuk guru-guru. Nah, ya, contohnya kemarin saya melaksanakan training guru untuk strategi pengajaran seni, gitu kan. Nah, ternyata pengajaran seni ini sangat minim trainingnya langsung kepada guru-gurunya. Nah, berarti Pak, jadi yang menjadi kunci untuk memperbaiki kondisi pendidikan sebenarnya itu apa? Yang menjadi kuncinya? Ya. Atau gimana? Nah, jadi kalau dari sisi SDM ya, jadi yang paling penting untuk diperhatikan saat ini adalah yang pertama, ini perlu perhatian secara berjenjang, itu perlu diberikan pelatihan secara berjenjang. Apakah itu mau 1 tahun sekali, ya, apakah mau per 2 tahun sekali, tapi itu jelas harus diberikan pelatihan untuk peningkatan SDM-nya, ya, gurunya, gitu kan. Nah, kemudian poin yang berikutnya, kalau program itu sudah berjalan, ya, program pelatihan sudah berjalan, maka yang berikutnya adalah diperhatikan bahwa sekarang ini kan sudah zamannya memasuki era baru, ya, digital, segala sesuatu bisa dilakukan dengan sentuhan jari. Betul. Ya, belajar pun sekarang ya kita segala sesuatu dilakukan dengan sentuhan jari lah. Yeah. Bahkan saat pandemi sekarang pun sama seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah melakukan evaluasi terkait dengan bagaimana guru-guru itu apakah cukup cakap, ya, dalam masalah teknologi. Karena ini sekarang menjadi tulang punggung juga pendidikan. Kita sudah tidak bisa lepas dari teknologi. Nah, jadi si teknologi ini harus sudah memasuki ke sektor pendidikan itu secara lebih masif lagi, lebih luas lagi. Ya, tidak menutup kemungkinan ya beberapa tahun ke depan pun sama tuntutan sekolah-sekolah itu akan teknologi akan semakin tinggi. Saya sangat yakin dengan kondisi sekarang, bahkan sekarang sudah mulai terasa. Betul, jadi harus bisa beradaptasi dengan era baru sekarang ini ya. Era baru ini harus sudah era disrupsi ini, di mana segala sesuatu mungkin tergantikan dengan yang namanya dunia internet gitu kan. Betul. Dunia internet, dunia komputer gitu kan, komputerisasi. Semua pendataan sekarang sudah masuk dengan sistem cloud gitu kan. Ya, internet itu sama, semua data, basis-basis data sudah masuk ke sistem cloud, semuanya bisa diakses di mana saja. Nah, memang kondisi sekarang di Sumedang SDM-nya seperti apa, Pak? Sementara kan era digital ini sudah lama, Pak, berjalan ini kan. Bukan dari 1 atau 2 tahun kemarin, udah lama gitu. Untuk si SDM ini sendiri udah sejauh mana gitu pandangan Bapak? Nah, ini mudah-mudahan ya tidak terjadi di banyak sekolah, tapi di sebagian sekolah misalnya ini kan terbukti dari hal-hal kecil. Ketika kita melakukan survei, ya, survei itu kan sebetulnya hal yang simpel, sederhana. Semua guru itu harus familiar dengan yang namanya survei, karena penelitian pengambilan data itu kan harus sudah biasa dilakukan ya oleh guru-guru. Tapi pada kenyataannya misalnya baru saya melakukan survei dengan Google Form saja, ada banyak yang bertanya bagaimana cara mengisinya. Oh, ini loginnya saja susah. Nah, jadi ini satu gambaran kecil sebetulnya. Ya, satu gambaran kecil. Oh, ini baru dikasih aplikasi kecil saja, sederhana, yang semua orang di seluruh dunia itu sebenarnya hal yang biasa, survei itu ya, yang gratisan malah gitu. Nah, ini ternyata masih kesulitan, belum menguasai, malah pengennya ya sudah pakai sebaran saja, checklist lagi gitu kan. Masih manual. Ini adalah satu PR, apalagi jadi kalau saya bayangkan bagaimana nanti untuk dibawa ke ranah teknologi yang lebih tinggi, misalnya kalau hanya dengan itu saja nggak kesulitan. Kemudian ini Pak, yang ingin saya tambahkan, pengalaman saya di lapangan dengan pihak-pihak sekolah, ini juga ada kecenderungan kurang mendukung terhadap program-program yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Ini perlu jadi catatan tersendiri, karena perguruan tinggi itu salah satu lahan untuk pengembangan keilmuannya adalah bekerjasama dengan satuan pendidikan. Betul. Nah, itu kan kuncinya. Tapi ketika dilaksanakan, misalnya kan pengembangan ilmu itu harus tetap berjalan ya. Jadi disebutnya itu reproduksi pengetahuan. Betul. Nah, kan dari
dari perguruan tinggi punya tugas mereproduksi pengetahuan. Nah, salah satu tempat reproduksi itu adalah bekerja sama dengan sekolah mitra ya, atau sekolah-sekolah. Nah, tapi kenyataannya ini ada sekolah-sekolah yang menolak. Jadi ketika misalnya perguruan tinggi mau melaksanakan penelitian, ditawarkan kerjasama, ternyata menolak, tidak mau. Nah, ini ada yang ya biasanya begitu, jadi merasa terganggu dengan kedatangan para peneliti, padahal bukan mahasiswa yang datang. Bahkan saya sendiri kan terbiasa langsung terjun ke sekolahnya, tapi saya sendiri pernah menerima penolakan itu. Jadi katanya terganggu sekolah itu ketika ada penelitian ke padahal seharusnya sebagai dunia akademik itu mesti bangga kalau nanti ada satu inovasi ya, karena penelitian itu pasti menghadirkan sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Nah, inilah yang diantaranya menjadi PR di pendidikan kita, harus lebih familiar, lebih terbiasa dengan proses pengembangan ilmu, pengembangan ilmu termasuk ya tadi terus terbiasa juga dengan masalah teknologi. Itu diantaranya. Baik Pak, tentang langkah apa gitu yang harus disiapkan oleh Kabupaten Sumedang ini untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan menjadi unggul gitu di Kabupaten Sumedang. Ya. Nah, istilah ini sudah muncul di tingkat kementerian. Jadi akreditasi yang up itu nanti ada lagi istilah baru namanya unggul gitu kan. Nah, sebetulnya yang namanya unggul kalau takaran dari sisi akreditasi itu berarti kan yang paling baik gitu ya. Nah, kalau misalnya pendidikan ingin menjadi pendidikan itu adalah unggul, maka ukuran minimal adalah mulai dari sana. Akreditasi setiap sekolah itu harus atau masuk ke kriteria yang unggul sekarang. Pertama dari sana, karena nanti akan terukur ketika sekolah-sekolah sudah mulai masuk ke kriteria unggul, maka kriteria itu akan memasuki aspek-aspek lain yang harus dicukupi di sana, ya dicukupi. Karena punya kriteria tersendiri unggul itu kan, dari SDM-nya harus bagaimana, proses belajarnya bagaimana gitu kan, ada berapa standar yang harus ditempuh gitu. Nah, yang pertama dari sana dulu, perhatikanlah bagaimana standar-standar itu oleh setiap sekolah dipenuhi, ya, dicukupi, dipenuhi, kemudian upayakan kemudian yang berikutnya, seperti tadi berkaitan dengan kasus yang pertama saya utarakan, jadi dari mitra ini harus mulai melakukan balancing pengembangan. Jadi yang satu ke ranahnya sarana prasarana, karena memang tidak dapat dipungkiri pasti akan terus bergantian, sekolah ini bagus, yang ini belum bagus gitu kan, yang ini sudah bagus, nanti yang itu rusak lagi. Nah itu kan, ini akan terus itu akan terjadi. Nah, jadi program ini tidak mungkin juga dihilangkan. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah pengembangan ke SDM-nya, kualitas SDM. Kemudian yang berikutnya, ini harus ada satu terobosan. Jadi di setiap kabupaten atau kota itu juga dimungkinkan untuk memiliki fokus-fokus tertentu dalam pendidikan, supaya lebih mengarahkan nanti output siswa itu mau dibentuk sebagai apa. Misalnya di perguruan tinggi, di PGSD sekalipun, meskipun PGSD itu nanti menjadi guru SD, tapi mulai beberapa tahun ke belakang sudah mulai dimasukkan misalnya pendidikan kewirausahaan. Nah, sehingga si lulusan itu bukan hanya siap menjadi guru, tapi juga siap menjadi berusaha, bukan siap berwirausaha. Nah, nanti di sekolah-sekolah pun sama, di tingkat kabupaten pun nanti fokusnya selain mereka belajar bidang studi atau mata pelajaran yang sudah biasa diberikan, tapi juga ada satu fokus, ini mau dibentuk ke arah mana siswa-siswi kita ini, ya. Nah, mau dibentuknya misalnya ke arah vokasional, ke keterampilan, soft skill. Nah, artinya kalau ada fokus tertentu seperti itu, pasti harus ada perubahan
harus ada inovasi dalam kurikulumnya, kan? Pasti harus ada inovasi. Harus ada inovasi, mau tidak mau ya. Jadi harus, dan saya kira itu diperbolehkan melakukan pengembangan yang sifatnya positif ya, demi menyongsong masa depan anak-anak kita nanti supaya lebih lebih siap lagi menghadapi era sekarang. Mungkin kalau saya istilahkan dulu, jadi kalau di perguruan tinggi mah istilahnya edupreneur. Jadi harus siap menjadi edupreneur. Ya, bukan diri, tapi juga entrepreneur. Gitu kan. Itu salah satunya. Terima kasih Pak, ini waktunya sudah mau wawancara dengan Musibah Express TV Pak. Mudah-mudahan hasilnya bisa membantu untuk menjadi perhatian dari pemerintah sendiri. Bagaimana cara menyeimbangkan mungkinnya antara mengembangkan sarana dan prasarana di sekolahnya berikut meningkatkan kualitas SDM pendidik juga. Ya, betul Pak.